Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Apa ya? Gini judulnya ya. TT lebih quote and quote primitif daripada Allah beranak ya. Ya, quote and quote juga. TT lebih primitif daripada Allah beranak. Nanti pakai quote and quote ya, pakai tanda kutip. Saudara-saudara, Anda pernah dengar Allah beranak? Orang Kristen itu Allahnya beranak, bidannya siapa? Lalu orang Kristen balas gini, primitif amat ya orang itu ya. Masa Allah beranak sih? Gitu ya. Masa iya Allah beranak gitu ya. Primitif banget ya kan gitu kan, ya kan. Orang Kristen balasnya begitu. Ya. Sebenarnya apa sih yang mereka sering gagal pahami menjadi Allah beranak itu sebenarnya apa sih? Oh, itu sebenarnya sebutan anak Allah. Anak Allah itu sebenarnya apa sih? Apakah anak Allah itu arti yang sebenarnya letterlek gitu, Allahnya beranak? Enggak, anak Allah itu artinya kiasan, bukan kok Allahnya itu beranak gitu, bukan gitu. Anak Allah itu artinya arti kiasan ya. Apa sih maksudnya anak Allah? Maksudnya anak Allah itu berasal dari Allah, berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, itu maksud dari anak Allah. Lalu anak Allah yang kiasan ini disalahartikan, katanya primitif banget itu. Mosok anak Allah diartikan Allah beranak, bidannya siapa? Primitif ya, bener ya, bener. Orang Kristen setuju itu ya. Kok primitif banget? Setuju. Jadi kalau anak Allah kok diartikan Allahnya beranak, primitif banget itu, primitif banget. Tapi tak kasih tahu, ada yang lebih primitif daripada, lebih primitif lagi dibanding dengan Allah beranak. Allah beranak kan primitif tadi bilang ya. Iya Pak. Ada yang lebih primitif? Ada. Apa itu? Allah ada 3. Ya. Allah ada 3 lebih primitif daripada Allah beranak. Ya, orang normal juga nggak akan ngomong Allah ada 3. Ya, orang yang belum beragama, belum mendalamin agama pun nggak akan ngomong Allah itu ada 3. Ya, Allah pasti 1. Mosok Allah kok 3? Pak, tapi kan 3 tapi 1 lah. Iya, itu ngarang. Anda itu ngarang. Allah 3 tapi 1 itu ngarang. Apalagi 3 tapi 1 tapi esa, itu lebih ngarang kuadrat. Ngarang lagi. Ya, Anda sering mengatakan Yesus anak Allah, dipahami Allah beranak, primitif banget. Ada yang lebih primitif. Apa? Allah ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Allah tidak ada Tritunggal, Allah tidak ada 3. Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5, Yudas 1 ayat 25. Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Esa artinya 1, bukan kesatuan. Ya, Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Allah itu 1, tidak pernah kesatuan. Kalau kesatuan itu misalnya Efesus 4 ayat 3, kesatuan roh dalam damai sejahtera, itu kesatuan. Ya, jadi Alkitab membedakan mana yang 1, mana yang kesatuan. Kalau Allah itu selalu 1, tidak pernah kesatuan. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Karena Allah itu roh, pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13, Yeremia 23 ayat 24. Allah yang maha hadir, yang roh ini bisa jadi apa saja dalam waktu yang sama, bisa jadi apa saja dalam detik yang sama, di mana saja. Ya,
sehingga tidak bingung ketika kita mendapati Yesus sedang dibaptis, lalu Yesus muncul dari air. Ada Yesus, di dalam Yesus kan ada Roh Kudus. Sementara ada Roh Kudus mirip burung merpati, lalu ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa itu? Itu suara Roh Kudus juga. Loh, Roh Kudusnya 3, Pak. Ya. Roh Kudus bisa jadi berapa saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja, di mana saja, jadi apa saja, berapa saja, dalam detik yang sama. Roh Kudus bisa berada di 4 miliar orang Kristen di seluruh dunia pada detik yang sama. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, Allah itu roh, jadi pasti maha hadir. Bukan kok pribadi yang tidak maha hadir. Kalau pribadi tidak maha hadir, maka Anda berpikir Allah ada 3. Ada pribadi yang bersuara itu. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, lebih primitif daripada Allah beranak. Ya, Allah ada 3. Ini lebih primitif daripada Allah beranak. Tema Natal kita kali ini, setiap Natal kan pasti nyinggung-nyinggung anak Allah. Ya, pasti ya. Jadi anak Allah dipahami primitif tuh, Allah beranak. Nah sekarang yang lebih primitif bagaimana? Yang Allah itu 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ayo kembali ke Alkitab, itu tema Natal kita. Ya, Jesus is God, not human anymore. Yesus itu Allah, bukan manusia lagi. Saya ulang, Jesus is God, not human anymore. Yesus itu Allah, bukan manusia lagi. Revelation 21 verse 7 ya. Wahyu 21 ayat 7. Jesus said, I shall to be God. Yesus bilang, aku menjadi Allahnya. Ya. Revelation 4 chapter 4 verse 2 ya. Wahyu 4 ayat 2. Jesus is the one who sitting on the throne of the heaven ya. On the heaven ya. Jadi Yesus adalah seorang yang duduk di tata surga ya. No father, no mother. Tidak ada bapa, tidak ada lainnya ya. Jadi yang duduk di tata surga siapa? Yesus saja. Tidak ada bapa, tidak ada lainnya. Ya. Yesus adalah satu-satunya penguasa di surga ya, satu-satunya apa itu namanya penguasa di surga. Wahyu 6 ayat 10, Yesus juga maha kuasa di surga, Alfa Omega ya. Wahyu 1 ayat 8 ya. Yesus hidup selama-lamanya, Wahyu 1 ayat 17-18. Yesus disembah di surga ya. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Yesus satu-satunya penguasa, the ruler ya. The ruler on the one ya, the ruler in heaven ya. Jadi Yesus itu sekarang Allah, bukan manusia lagi. Ya, jadi tidak ada lagi. Ayo, ini Christmas year 2020 ya, Natal tahun 2020. Yuk kita move on, kita berubah ya. Kita jangan lagi menyembah Bapa sebagai Allah, tetapi Allah adalah 100% Jesus Christ ya. Ya, 100% adalah Yesus Kristus ya. Oke, very clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yesus sekarang Allah itu ya. Baik, tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian, tapi biasa, haleluya.